Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Amanda Fidelia Rasesa dengan NIM 1918154 dari slot praktikum STBI hari Selasa jam 15.00. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari post-test STBI pertemuan pertama. Nah, kita langsung aja masuk ke langkah post-testnya. Yang pertama, kita ketikkan terlebih dahulu codingan yang ada di modul STBI pertemuan pertama ke dalam Sublime. Di sini saya text editornya menggunakan Sublime. Kemudian saya akan menjelaskan file hasil dari codingan yang saya ambil dari modul praktikum STBI pertemuan pertama. Di sini itu yang pertama ada fungsi preprocessor yang digunakan untuk melakukan preprocessing terhadap teks gitu. Terutama penggunaan stop word removal dan stemming gitu. Nah, yang pertama itu di sini pastinya kita ada koneksi ke database terlebih dahulu. Nah, di sini ada variabel connect yang digunakan untuk koneksi ke database dengan nama dbstbi data. Nah, sebelumnya saya tuh udah mengimport terlebih dahulu database yang akan kita gunakan dalam post-test kali ini gitu. Nah, di sini tuh ada dbstbi data yang di dalamnya ada beberapa tabel, yaitu tb berita, tb change, tb index, tb stem, dan tb vektor. Kemudian kita kembali lagi ke codingannya. Nah, setelah itu di sini ada kode yang digunakan untuk membersihkan tanda baca dan nantinya itu akan diganti dengan spasi. Di sini tuh ada koma diganti koma. Iya benar, bukan koma. Petik 1 diganti menjadi spasi, strip diganti menjadi spasi, kurung menjadi spasi. Terus ada garing sama dengan titik koma, titik 2, titik koma, tanda tanya dan tanda seru. Jadi semua tanda baca itu yang di sini akan diganti menjadi spasi menggunakan str replace. Kemudian selanjutnya ada str to lower yang digunakan untuk mengubah teks ke huruf kecil. Jadi huruf besar itu akan menjadi huruf kecil jika menggunakan fungsi str to lower. Kemudian di bawah ini variabel asStopList itu digunakan untuk menerapkan stop word removal. Nah, stop word removal itu apa sih? Stop word removal merupakan proses filtering, yaitu digunakan untuk pemilihan kata-kata penting dari hasil token, yaitu kata-kata apa saja yang akan digunakan untuk mewakili suatu dokumen gitu. Di sini ada array isinya yang juga dari dia, kami, kamu, ini, dan seterusnya sampai ke gitu. Kemudian selanjutnya kita akan menerapkan stemming gitu dengan menggunakan query seperti di bawah ini. Jadi masuk ke stemming itu apa sih? Merupakan mengubah suatu kata menjadi kata dasarnya gitu. Contoh di sini misal saya contohkan ada kata kepindahan. Nah, saat sudah di stemming itu maka akan berubah menjadi kata dasarnya, yaitu kata dasar dari kepindahan adalah pindah. Kemudian query di sini digunakan untuk membuka atau menampilkan atau membaca data tbstem gitu. Jadi nanti tabel tbstem itu akan dibandingkan dengan tabel berita. Kemudian di sini variabel restem digunakan untuk mengirimkan perintah query ke database MySQL, dan connect di sini itu merupakan koneksi ke database dbstbi data. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada variable text str to lower trim variable text yang digunakan untuk mengembalikan teks yang telah di preprocessing gitu. Jadi setelah di preprocessing maka teks tersebut akan dikembalikan. Nah, di sini ada end function preprocess. Fungsi preprocess udah end gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk membuat indeks, yaitu function buat indeks. Indexing itu apa sih? Nah, indexing itu digunakan untuk mempermudah kita dalam pencarian query gitu. Nah, di sini seperti yang di atas kita
tuliskan dulu kode untuk koneksi ke database-nya, yaitu menggunakan database dbstbi data. Kemudian setelah itu kita akan menghapus indeks sebelumnya dengan menggunakan query seperti ini, query cat sama dengan turun cat table tb index. Nah, di bawah ini MySQL query itu seperti yang di atas tadi digunakan untuk mengirimkan perintah query ke database MySQL, dan connect di sini itu merupakan koneksi ke database-nya. Kemudian selanjutnya ada query select bintang from tb berita order by ID. Di sini digunakan untuk mengambil semua berita teks dari tabel tb berita gitu, yang diambil berdasarkan urutan ID-nya. Kemudian di bawah ini variabel res berita digunakan untuk mengirimkan perintah query tadi ke database MySQL dengan menggunakan koneksi database-nya gitu. Nah, di sini ada variabel numRows MySQL numRows res berita digunakan untuk mengetahui berapa banyak sih jumlah baris variabel di variabel res beritanya gitu. Kemudian masuk ke kode selanjutnya, di sini ada print H4 mengindeks banyak titik variabel numRows berita. Nah, di sini tuh print itu digunakan untuk mengoutputkan banyak berita yang diindeks gitu. Jadi nanti di sini outputnya akan menghasilkan mengindeks berapa data sih gitu. Kemudian di sini variabel berita sama dengan preproses berita digunakan untuk menerapkan preprocessingnya gitu. Kemudian di sini variabel A berita sama dengan explode spasi trim variabel berita. Kode di sini digunakan untuk menyimpan ke inverted index atau TB index gitu. Kemudian di sini ada kondisi, yaitu hanya jika term tidak nil atau tidak kosong, maka di sini berapa sih baris hasil yang akan dikembalikan query tersebut. Jadi di sini itu menggunakan query select count from tb index, tabel tb index where term berita variable j and doc id variable doc id. Kondisi ini digunakan untuk menghitung jumlah barisnya gitu. Jadi di sini tuh menghitung jumlah baris dari tb index dengan kondisi seperti di bawah ini yang tadi sudah saya bacakan. Di sini where itu merupakan kondisi. Kemudian selanjutnya di sini ada variabel rescon MySQL query connect query 1 digunakan untuk mengirimkan perintah ke database MySQL. Nah, connect di sini tuh udah dijelasin tadi merupakan koneksi ke database-nya. Kemudian numRows digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah baris variabel dari rescon. Nah, di sini ada kondisi lagi. Jika sudah ada doc ID dan term tersebut, maka count itu akan dinaikkan 1 gitu. Di sini count plus itu berarti count akan naik 1 setiap kondisi ini berhasil gitu. Kemudian di bawah ini ada variabel query 2 update tb index set count where term dan doc id-nya. Ini query yang digunakan untuk update count dari tabel tb index dengan kondisi seperti di bawah ini gitu. Where term and doc id ini merupakan kondisinya. Kemudian MySQL query digunakan untuk mengirimkan perintah query ke database MySQL dan menggunakan koneksi database-nya. Kemudian di sini ada else-nya itu ada query ketiga insert itu into tb index term doc id count dengan value-nya variabel A berita, variabel J, kemudian variabel doc id dan 1. Di sini itu query-nya digunakan untuk insert data atau menambahkan data ke dalam tabel tb index jika belum ada doc id dan term-nya gitu. Dengan nilai term doc id count seperti di bawah ini. Dan kemudian seperti biasa ada MySQL query connect query 3 yang digunakan untuk mengirimkan perintah query 3. Di sini insert ke database MySQL.
Kemudian connect di sini itu digunakan untuk koneksi database. Kemudian and if, and for each, and while, dan and function buat indeks. Jadi di dalam modul tuh ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi preprocess dan yang kedua ada fungsi buat indeks. Kemudian untuk menampilkan fungsi-fungsi ini yang ada di modul, kita tuh harus nambahin satu file lagi. Terserah sih mau kasih nama apa, tapi di sini saya kasih indeks karena kalau nggak dikasih file tambahan, maka nanti tuh nggak bakal menghasilkan outputnya jadi kosong gitu. Nah di sini tuh saya buat indeks digunakan untuk menghasilkan outputnya gitu ya, dari file fungsi yang diambil dari modul gitu. Kalau nggak ada indeks, nanti file fungsinya yang tadi ini nggak bisa di outputkan. Kemudian di sini ada judul dari halamannya. Kemudian di sini ada CSS. Ini ada judulnya dengan menggunakan H1. Kemudian di sini untuk menampilkan ya menu-menu apa aja sih, di sini saya menggunakan menu beranda dan menu buat indeks. Di sini tuh beranda menggunakan indeks to PHP. Jadi kalau diklik di sini tuh akan menuju link ke indeks to PHP yang berarti itu adalah beranda. Kemudian di sini digunakan untuk membuat link menuju ke buat indeks. Kemudian di sini kita masuk ke file PHP. Di sini digunakan untuk koneksinya seperti yang tadi di fungsi Manda. Di situ juga ada connect database ke database dbstbi data. Kemudian di sini ada include fungsi manda.php yang digunakan untuk menginclude file fungsi Manda. Jadi fungsi Manda ini nanti include ke index.php. Kemudian di sini tuh ada isEtGetAction X yang digunakan untuk memeriksa apa sih yang diinginkan pengguna atau user melalui variabel act gitu. Jadi kalau kita pilih itu, ini akan beraksi gitu. Di sini tuh variabel apa itu sama dengan action. Maka jika variabel apa sama dengan indexing, maka nanti akan dialihkan menuju fungsi buat indeks yang terdapat di file fungsi manda.php yang sebelumnya itu sudah saya include di halaman indeksnya di sini nih. Jika indexing, maka nanti akan diarahkan ke buat indeks. Nah, print hr digunakan untuk ngeprint garis. Kemudian jika pengguna atau user itu memilih menu beranda atau bahkan tidak memilih menu apapun, maka nanti akan ditampilkan teks seperti di bawah ini, yaitu pilih salah satu link di atas, pilih beranda atau pilih buat indeksnya. Kemudian di sini ada BR digunakan untuk ganti baris, dan di sini ada amanah dari sisa dimnya 994 digunakan untuk membuat footer dengan teks seperti di bawah ini. Kemudian setelah kita membuat codingnya, kita masuk atau mencoba untuk melihat outputnya gitu. Di sini kita ketikkan localhost, kemudian folder untuk menyimpan file kita ya. Saya menyimpan di file stbi, kemudian kegiatan 1. Nah, di sini akan ke output indeksnya. Ini tuh file indeks ya yang udah saya buat di sini. Jadi indeks itu merupakan ini outputnya. Jika diklik beranda, maka akan ke beranda. Ini merupakan berandanya, yaitu pilih salah satu link di atas. Di sini ada footernya. Kemudian jika diklik buat indeks, nah maka di sini akan mengoutputkan mengindeks banyak 16 berita. Nah di sini tuh didapat dari mana sih? Didapat dari file fungsi yang tadi. Nah di sini print mengindeks banyak berapa berita gitu. Jadi nanti akan di-outputkan di sini. Buat indeks 16 berita tuh dari mana? Ya dari sini gitu, dari database dbstbi data. Karena di sini tuh tadi ada TB berita yang beritanya itu ada sebanyak 16 data. Mungkin cukup sekian penjelasan post-test STBI pertemuan pertama. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.